Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahri Harudin, NIM 2021020837. Video ini dibuat dalam rangka ujian tengah semester program studi manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen Ibu Titi Haryanti SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat pada minggu kemarin, yaitu tentang pasar. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi pasar, pengertian pasar, ekonomi para pelaku pasar melibatkan lembaga-lembaga modern. Macam-macam pasar ada: 1. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada pasar barang konsumen. Pasar barang konsumen adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua ada pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan beberapa faktor produksi yang berguna bagi kelancaran proses produksi, seperti tembakau, beras, kopi, minyak bumi, tembaga, balai latihan kerja, mesin cetak, mesin tekstil, dan bursa efek. Berdasarkan pemilikan faktor produksi, pasar barang produksi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama ada pasar faktor produksi alam, dan faktor produksi tenaga kerja, dan yang terakhir ada yang ketiga ada pasar faktor produksi modal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada pasar faktor produksi. Adalah kegiatan pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli faktor produksi alam. Pasar ini berupa pasar abstrak. Barang yang diperdagangkan tidak berada di tempat. Mereka bertemu untuk mengadakan perjanjian jual beli. Contohnya pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar kopi di Sao Paulo, Brazil, dan pasar karet di New York, Amerika Serikat. Yang kedua ada pasar faktor produksi tenaga kerja. Pasar faktor produksi tenaga kerja adalah pasar yang menyediakan jasa tenaga kerja. Jasa itu diberikan kepada para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja dan memberikan imbalan upah atau gaji. Pasar tenaga kerja terjadi apabila pemilik perusahaan menggunakan jasa tenaga kerja dan terjadi perjanjian kerja antara pemilik perusahaan tenaga kerja dan serikat kerja. Contohnya bursa tenaga bekerja. Yang ketiga ada pasar faktor produksi modal. Adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli atas modal yang berjangka waktu panjang. Modal yang diperdagangkan di pasar modal berbentuk surat berharga. Surat berharga dapat berupa saham dan obligasi. Contoh pasar faktor produksi modal yaitu Bursa Efek Indonesia, gabungan antara BEJ dan BES. Selanjutnya ada pasar menurut waktu pertemuan penjual dan pembeli. Pasar menurut waktu pertemuan penjual dan pembeli dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada pasar kaget. Pasar kaget adalah pasar yang sesaat terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Contoh pasar kaget antara lain pada saat merayakan ulang tahun suatu daerah terdapat para pasar malam dan sebagainya. Yang kedua ada pasar harian.
Pasar harian adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang berlangsung setiap hari dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya pasar sayur mayur, pasar beras, pasar buah, dan pasar daging. Yang tiga ada pasar minggu. Pasar minggu adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang berlangsung selama seminggu sekali. Contohnya ada pasar mingguan yaitu pasar Kliwon, pasar Pon, pasar Wage, pasar Pahing, dan pasar Lagi. Yang keempat ada pasar bulanan. Pasar bulanan ini adalah pasar yang diselenggarakan 1 kali dalam 1 bulan dan biasanya menjual barang-barang tertentu. Contohnya pasar hewan dan sebagainya. Yang ketiga ada pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan 1 kali dalam 1 tahun dan biasanya bertujuan untuk memperkenalkan produk. Biasanya pasar ini dilakukan pada saat menjelang hari-hari besar. Contohnya pasar tahunan yang Pekan Raya Jakarta, pasar malam Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, dan pekan semalam dilaksanakan setiap bulan Syawal. Yang ketiga ada yang selanjutnya yang melanjutkan dari tadi ada dari atas itu pasar menurut luasnya kegiatan distribusi. Pembagian pasar menurut luasnya kegiatan distribusi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sifat barang. Pasar menurut luasnya kegiatan distribusi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, pasar internasional, dan pasar menurut fisik pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pasar menurut luasnya kegiatan distribusi. Yang pertama ada yang tadi sudah saya sebutkan, pasar setempat. Pasar setempat adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang hanya meliputi tempat tertentu. Contoh dari pasar setempat yaitu ada pasar sayur mayur di Tawangmangu, pasar ikan di tempat pelelangan ikan, dan pasar buah di Malang. Yang kedua ada pasar daerah. Pasar daerah adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah tertentu. Misalnya wilayah kabupaten atau provinsi. Contoh dari pasar daerah adalah Pasar Johar Semarang, Pasar Kliwon Kudus, Pasar Baru Jakarta, Pasar Klewer Solo. Terus yang selanjutnya ada pasar nasional. Pasar nasional adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah satu negara. Contoh dari pasar nasional ada pasar modal, pasar falas, dan pasar bahan mentah. Selanjutnya ada pasar internasional. Pasar internasional adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli dari berbagai negara di sebuah dunia. Contoh dari pasar internasional ada pasar karet di New York, pasar karet di New York, pasar tembakau di Bremen, pasar intan di Amsterdam, pasar minyak bumi di Uni Emirat Arab, dan pasar kopi di Sao Paulo. Terus yang keempat tadi melanjutkan yang tadi ada pasar menurut fisik pasar. Pasar menurut sifat atau jenis barang yang dijual belikan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada pasar konkret yaitu pasar nyata. Pasar konkret atau pasar nyata adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli atau tawar-menawar. Contoh dari pasar konkret yaitu pasar tradisional, supermarket, swalayan, dan lain-lain. Pasar konkret pada kenyataannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu ada yang pertama ada berdasarkan manajemen pengelola.
Yaitu ada pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Contoh dari pasar tradisional yaitu tadi sudah saya jelaskan di atas, Pasar Lawang, Malang, dan Pasar Senen, Jakarta. Yang selanjutnya ada pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi, dikelola secara modern. Ini perbedaannya adalah yang kalau tradisional bersifat tradisional dan yang modern itu lebih modern gitulah. Yang kedua ada berdasarkan manajemen pelayanan. Ada pasar swalayan atau supermarket, pertokoan atau shopping center, mall, plaza atau supermall. Yang ketiga ada berdasarkan jumlah barang yang dijual. Yang berdasarkan jumlah barang yang dijual ada pasar eceran, pasar grosir, pasar abstrak. Pasar eceran adalah tempat kegiatan usaha yang berdagang menjual barang dalam partai kecil, contohnya toko-toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada pasar grosir. Pasar grosir adalah tempat kegiatan usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar. Contohnya Alfa, Gudang Rabat, pusat-pusat grosir, Makro, dan sebagainya. Selanjutnya pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Pasar abstrak atau tidak nyata adalah pasar yang kegiatannya jual barang atau jasa yang diperdagangkan dilakukan berdasarkan contoh-contoh yang kualitasnya sudah ditentukan. Contoh dan bentuk barang yang dilihat melalui brosur, internet, televisi, majalah, koran, tabloid, dan lain-lain. Pasar abstrak dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada pasar uang, pasar modal, pasar barang berjangka, pasar tenaga kerja, dan pasar valuta asing. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu yaitu pasar abstrak. Yang satu ada pasar uang, adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek atau jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang SPBU, sertifikat deposito interbank money, bankers expect, commercial paper, dan lain-lain. Yang kedua ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat perdagangan saham, yaitu bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Biasanya saham berbentuk surat sehingga sering disebut surat berharga. Yang ketiga ada pasar barang berjangka. Pasar barang berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka seperti Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Bursa Berjangka Jakarta dikenal dengan Jakarta Future Exchange (JFE). Barang yang dijual di JFE adalah kelapa sawit, minyak goreng, dan kopi kedelai dan gula. Yang keempat ada pasar tenaga kerja. Di sini pasar tenaga kerja adalah suatu kegiatan mempertemukan antara pencari kerja dengan yang membutuhkan pekerjaan. Hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja di bawah naungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertugas mendaftar dan menyalurkan pencari kerja supaya penghidupan pencari kerja lebih layak. Yang ketiga ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah sering disebut
bursa valuta asing, yaitu tempat kegiatan memperjualbelikan valuta asing nih. Pada perdagangan valuta asing dikenal istilah kurs. Kurs adalah nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Kurs terdiri atas kurs jual dan kurs beli. Selisih antara kurs jual dan kurs beli menjadi keuntungan untuk para penjual valuta asing. Yang kelima ada pasar menurut bentuk dan strukturnya. Terus pasar menurut strukturnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar menurut strukturnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada persaingan sempurna. Persaingan sempurna disebut juga persaingan murni. Adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan mereka sama-sama mengetahui keadaan pasar. Contohnya persaingan sempurna yaitu hasil-hasil pertanian. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri, yaitu ada banyak penjual dan pembeli, barang yang jual belikan sejenis, penjual maupun pembeli memiliki informasi lengkap tentang pasar, harga ditentukan oleh pasar, semua faktor produksi bebas masuk dan keluar pasar, dan ada campur tangan pemerintah. Pasar persaingan tidak sempurna. Dan pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu terdiri atas sedikit penjual dan banyak pembeli. Pada pasar ini dapat menentukan harga barang yang diperjualbelikan jenisnya heterogen, berbagai jenis barang. Persaingan tidak sempurna mempunyai beberapa bentuk pasar, yaitu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap jenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual dan sejumlah penjual tertentu. Pada pasar monopoli memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama hanya ada satu penjual sebagai pembeli keputusan harga atau melakukan monopoli pasar. Yang kedua ada penjual lain tidak ada mampu menyaingi dagangannya. Yang ketiga ada pedagang lain tidak dapat masuk karena hambatan dengan undang-undang atau karena teknik yang canggih. Dan yang keempat ada jenis barang yang diperjualbelikan hanya sama. Terus yang keempat tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Contoh PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT Kereta Api Persero. Yang kedua ada pasar persaingan monopolis. Pasar persaingan monopolitis adalah pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran. Misalnya jasa salon, angkutan, toko obat atau apotik, dan toko kelontong. Pada pasar persaingan monopolistik memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama terdiri atas banyak penjual dan banyak pembeli. Yang kedua ada barang yang dihasilkan sejenis, hanya coraknya yang berbeda, contohnya sabun, pasta gigi, dan minyak goreng, dan lain-lain. Terdapat banyak penjual yang besarnya sama, sehingga tidak ada satu penjual yang akan menguasai pasar. Yang keempat ada penjual mudah menawarkan barang di pasar. Penjual mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan dan mempengaruhi harga pasar. Adanya peluang untuk bersaing dalam
keanekaragaman jenis barang yang dijual. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu. Contohnya perusahaan menjual barang dan contohnya perusahaan menjual mobil dan sepeda motor, perusahaan rokok, industri telekomunikasi, dan perusahaan semen. Di pasar oligopoli ini ada beberapa ciri-ciri, yaitu hanya terdapat sedikit penjual sehingga keputusan dari salah satu penjual akan terpengaruhi penjual lain. Yang kedua ada produk-produknya berstandar, kemudian ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka. Yang keempat ada peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Terus kesimpulannya adalah pasar adalah institusi yang memungkinkan terjadi pertukaran melalui tawar-menawar dan pelanggan atau pelelangan. Pada dasar pasar ada 5 macam, yaitu pasar menurut barang yang dijual belikan. Yang kedua ada pasar menurut waktu pertemuan penjual dan pembeli, pasar menurut luasnya kegiatan distribusi, pasar menurut fisik pasar, pasar menurut bentuk dan strukturnya. Mungkin cukup sekian penjelasan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.